sama conjugata. Sebenarnya conjugata vera, conjugata obstetrica, sama conjugata diagonal itu kita sebenarnya mau mengukur si rongga pelvis cewek ini, perempuan ini itu dia kira-kira cukup nggak, cukup lebar nggak. Kalau kita melakukan VT ya? Itu apa namanya? Vagina Pucar. pucar. Itu tuh seharusnya kan pas kita gini itu ya gelang apa gini, masa kan gini kan, gini itu tuh promontoriumnya harusnya tidak teraba, nggak boleh teraba. Kalau misalnya kira-kira kalau cowok itu dari sini ke sini tuh 13 cm lah sekitaran itu, harusnya nggak keraba. Kalau keraba antara dua, emang si jari bapaknya yang dokternya itu dia panjang, atau enggak berarti rongga pelvis ibunya yang sempit. Nah terus kalau misalnya kita gini kan yang mau dicari yang diagonal obstetrikanya kan, tapi kan nggak bisa kan, gimana caranya? Berarti makinnya yang diagonal konjugata yang bawah alias konjugata diagonal. Nah dari konjugata diagonal itu kita nyentuh promontorium, keraba atau enggak. Normalnya dia nggak keraba gitu. Sebenarnya kalau di anatomi ya cukup tahu aja ini namanya promontorium. Di sini ada batas-batasnya, bukan batas-batasnya sih, kayak ukuran-ukurannya gitu. Kalau dari promontorium ke sisi atas symphysis os pubis itu namanya conjugata vera. Nggak tahu tapi promontorium yang mana nggak tahu. Promontorium ini. Ini kan sebenarnya promontorium ini aja. Promontorium tuh ini, bukan ininya ya, tapi garis ini di bagian ini tuh namanya Sacrum promontorium. paling atas tapi depannya. Sebenarnya tuh garis khayal aja yang dibuat sama para terdahulu. Ini namanya linea terminalis. Bukan ini namanya linea terminalis, bukan ya? Udah pokoknya ini promontorium. Ya ini promontorium, garis khayal lah intinya. Promontorium, ini linea terminalis. Yang ini kita pakai patokan symphysis os pubis. Kalau dari sisi atas ke promontorium namanya conjugata vera. Kalau misalnya di bagian sisi tengah dalam ke promontorium conjugata obstetrica, bagian sisi bawah ke promontorium adalah conjugata diagonal. Gitu. Karena Vera obstetrica diagonal aja. Ya. Udah, terus kalau Hodge kita lihat dede bayinya itu udah sampai mana dia kepalanya. Kalau Hodge 1 dia setara dengan S tinggi di bagian symphysis os pubis bagian atas ke promontorium. Jadi nggak ada bayi ya. So, ini bayi nih, ini kepala bayi. Nah dia baru masuk sini. Nah kalau baru masuk sini berarti kan dia setara garis promontorium ke sisi atas os symphysis pubis. Symphysis os pubis. Nah berarti dia baru masuk Hodge 1 gitu. Misalnya dia masuk lagi set gitu kan. Nah dia udah bagian yang bawah symphysis os pubis sampai ya kira-kira pokoknya selurus dengan bagian tepi bawah symphysis os pubis. Berarti si bayi itu udah masuk ke Hodge 2. Kalau dia masuk lagi, dia setara dengan spina ischiadica, kira-kira di sini ya, kan nggak kelihatan ada muskulusnya. Udah masuk sini, berarti dia udah masuk Hodge 3. Tapi kalau bayinya udah setara sama coccygus, misalnya si kepalanya udah sampai sini nih, dikit lagi kan dia udah mau lahir tuh. Ini aja udah vagina nih. Salah harus. Ini vagina nih, ini vagina di sini nih. Berarti dia udah masuk Hodge 4. Kemana sih Hodge 3 plus ya dokter Mona? Kikoy. Gitu deh. Ini kan. Nah. Udah. Nggak ada itu mah. Ini apa namanya? Embriologi. Kalau ditanya ini apa? Ini berarti si apanya coba ya? Ini kan plasenta. Ini apa ini? Nggak mau. Ini udah jadi embrio kan? Udah. Plasenta tuh cuma nempel doang. Di Ketuban. saput pembeliannya kali, nggak tahu aja. Udah deh. Ini mau tanya nggak? Jadi yang helis ini itu nggak terlihat.
Enggak, udah di sini semuanya disebutnya Plexus lampiniformis gitu katanya. Plexus lampiniformis oterus. Plexus lampiniformis feminina. Feminina.